Hidayah di pertemuan kemarin itu menjadi catatan krusial. Ada yang bilang 8 km, ada yang bilang 13 km. Kalau diambil garis lurus memang 8 km. Tetapi kan perjalanan ke sana itu menggunakan kendaraan muter. Totalnya 13 km. Apalagi perjalanan ke sana itu banyak checkpoint. Bahwa jamaah haji Banten ditempatkan di Hidayah Tower yang jaraknya 13,5 kilo atau 30 menit kalau tidak macet. Sepanjang sejarah perjalanan jamaah haji Banten itu tidak pernah ditempatkan di situ. Ditempatkan di Al-Hidayah, tentu pertanyaannya tidak mesti seperti itu, karena nanti akan sama pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa Al-Hidayah diambil penempatan jamaah? Siapa tim pengadaan di sana? Dan saya lihat tim pengadaan di sana masih ada orang yang orang lama. Ini kemungkinan dia adalah biang keladinya. Itu harus segera, mereka harus dibuang. Kali 3.594 orang atau bed, kerugian uang jamaah, kerugian kita, kerugian BPKH sekitar 64 miliar. Yang menikmati siapa? Pertama tentang Al-Hidayah, mungkin asbabun nuzulnya karena memang tiba-tiba aturan Kementerian Haji di sana harus ada 2 tasrih dari Kementerian Haji maupun tasrih dari Kementerian Pariwisata. Itu yang membuat kita, yang beberapa hotel kami yang sempat kita kontrak, tiba-tiba mereka nggak punya. Jarak tempuh itu ukurannya apakah hanya Masjidil Haram atau justru juga pusat-pusat peribadatan haji kita, misalnya ke Mina, misalnya ke Arafah. Kalau jarak tempuhnya ke Mina, kalau saya tidak keliru itu sekitar 2 km. Jaraknya ke Arafah itu relatif lebih dekat. Jadi kalau kemudian diskursus kita pada poin jarak tempuh itu terkait dengan itu, maka jarak tempuhnya ke Mina dan ke Arafah itu relatif lebih dekat ketimbang Masjidil Haram. Pertanyaannya adalah haji itu pusat ibadahnya di mana? Pusat ibadahnya di Arafah, Pak. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri, Wakil Menteri, dan jajaran Kementerian Haji. Sebab banyak yang saya sampaikan, tapi ada satu hal yang menarik dalam perkembangan 2 hari ini. Saya dapat laporan dan kabar dari para jemaah haji Banten. Kemarin 3 hari ada pertemuan di Asrama Haji Banten, bahwa jamaah haji Banten ditempatkan di Hidayah Tower yang jaraknya 13,5 kilo atau 30 menit kalau tidak macet. Sepanjang sejarah perjalanan jamaah haji Banten itu tidak pernah ditempatkan di situ. Yang kedua, kalau macet udah bisa tidak dibayangkan, mereka nggak bisa bergerak. Apapun fasilitas yang kita berikan seperti transportasi dan sebagainya. Katanya kita semangatnya adalah istita'ah dan menjamin rasa nyaman dan aman. Kalau seperti itu gimana jaminannya? Nyaman dan aman. Terus kita harus pahami bahwa mereka yang jemaah haji dari Indonesia pasti tujuannya ke Masjidil Haram, Arafah, para kewajiban, dan Madinah untuk arba'in. Tapi ke mereka kalau 13,5 kilo dengan kondisi macet terhalang. Jadi kita tidak bisa memberikan jaminan rasa aman, nyaman. Terus yang kedua,
pastinya tower Al-Hidayah itu lebih murah. Berapa margin yang didapatkan dari penyelenggara jemaah haji? Lalu apakah mereka yang jauh itu mendapatkan insentif? Kenapa Banten yang diperlakukan tidak adil? Kenapa Banten justru yang ditempatkan pada posisi yang terlalu jauh? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita dapatkan dari banyak jamaah dari Banten, sehingga mereka datang kemarin ke rumah ramai-ramai minta pertimbangan. Atau pertimbangan apakah Banten ditempatkan di Al-Hidayah Tower tadi. Saya kira itu Pak Pimpinan, mudah-mudahan ini menjadi perhatiannya serius. Karena bagaimanapun juga saya harus memperjuangkan jamaah atau warga Banten di daerah dapil pemilihan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung mau bicaranya dari mana. Catatan saya banyak, pimpinan. Diizinkan apa tidak? Oke. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan beserta jajaran Komisi 8, Pak Menteri, Pak Wamen, BPKH beserta jajaran. Karena saya sayang kepada Kemenhaj, Pak Menteri, Pak Wamen, bukan karena apa-apa. Tetapi seringkali media menyorotinya seperti saya ini antagonis. Padahal enggak, saya sayang sama Kemenhaj. Karena tidak ingin ada pansus jilid kedua, justru saya menjaga gawang. Undang-Undang 14 dibuat ini ingin agar penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah pertama kali diselenggarakan betul-betul baik dan tidak ada cacat. Maka dari mulai awal kita merencanakan ini kan harus betul-betul mengurangi kesalahan. Maka Komisi 8 ini kan memberikan catatannya banyak sekali gitu kan. Kawan-kawan kan dari awal menyampaikan kayak pedes, padahal sebetulnya sayang. Al-Hidayah di pertemuan kemarin itu menjadi catatan krusial. Ada yang bilang 8 km, ada yang bilang 13 km. Kalau diambil garis lurus memang 8 km. Tetapi kan perjalanan ke sana itu menggunakan kendaraan muter. Totalnya 13 km. Apalagi perjalanan ke sana itu banyak checkpoint. Titik-titik pemeriksaan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat di media sosial, bahkan di media-media, hari ini pemerintah Saudi sudah mulai melakukan pemeriksaan menuju ke Saudi, dan di situ setiap warga negara dari manapun yang tidak menggunakan igomah, gitu kan, menggunakan paspor resmi, mereka sudah tidak boleh masuk ke sana. Pada saat kita menempatkan jamaah kita di Al-Hidayah, siapa saja sih orang-orang yang berada di sekitaran tempat yang ada di Al-Hidayah itu? Kan bukan warga negara Indonesia saja, pasti ada negara-negara lain kan, yang memang hotelnya berdekatan dengan Al-Hidayah. Maka otomatis transportasi yang melalui Al-Hidayah itu, bis sholawatnya bukan bis sholawat Indonesia saja, pasti ada bis-bis negara lain dong. Kalau kemarin kita ke sana, estimasinya 20 menit. Maka
tolong diperhitungkan kembali kira-kira nanti berapa menit. Saya yakin pasti lebih dari 30 menit. Bisa jadi 1 jam atau berapa. Nah itu tolong dihitung kembali oleh Kemenhas. Betul tidak ada jalur khusus yang katanya melalui terowongan mana, apalah gitu loh. Supaya memang yang dikhawatirkan oleh rekan-rekan kita dari Banten, dari Banjarmasin, yang katanya ingin ibadahnya khusyuk menuju Masjidil Haram, jamaahnya betul-betul bisa menuju ke sana, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Menteri pernah cek ke Al-Hidayah, bahkan protes, saya lihat di media sosial, 1 kamar isinya 5 bed. Pak Menteri bilang, tolong diganti, kalau bisa 1 kamar isi 4, betul ya Pak Menteri ya? Datanglah anggota Dewan, saya dan Pak Marwan datang ke sana. Dibalikin lagi tuh oleh yang punya hotelnya, isinya 5 lagi. Bukan dikeluarkan jadi 4, padahal Pak Menteri sudah minta supaya isinya jadi 4. Padahal janjinya Al-Hidayah itu diisi oleh 21.000 jamaah. Kalau diisi oleh 21.000 jamaah, dengan kapasitas 4 kamar, saya sudah hitung, berarti ada kekurangan kamar di situ. Sekitar 3.500 kamar, 3.500 jamaah. Nah ini solusinya gimana nih? Kalau benar harus dikeluarkan nih Pak Menteri. Jangan-jangan si pihak hotelnya ngembaliin lagi tuh menjadi isi 5 atau isi 6. Ini nih tolong, betul yang disampaikan oleh tadi Pak Kapoksi dari Nasdem. Harus ada kompensasi, jangan-jangan biayanya lebih murah. Jangan sampai ada pansus jilid kedua. Karena kita sayang dengan Kemenhaj. Ini yang pertama nih, baru Al-Hidayah saja nih saya bicara. Belum nanti Pak Husni bicara nih. Tentang kasurnya lah, gordengnya lah, karpetnya lah, gitu ya Pak Husni ya. Nah, ini yang menurut hemat kami, kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik yang dilakukan oleh Kemenhaj, maka otomatis saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kemenhaj, otomatis petugas-petugas haji yang berada di sektor 10 harusnya petugas-petugas haji yang tangguh. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sana berarti orang-orang pilihan yang bisa melayani para jamaahnya yang memang bukan orang sembarangan. Pertama, saya tetap melanjutkan, tapi tadi yang disampaikan oleh teman-teman terkait Al-Hidayah. Saya akan menyoroti lebih detail lagi, Pak. Jadi kalau Tower Al-Hidayah itu digunakan 21.000, itu harus tersedia kamar isi 4 5.250 kamar. Ya. Jadi 21.000 dibagi 4 ketemunya 5.250 kamar. Sedangkan di sana ada isi 4, ada isi 5, ada isi 6. Disinilah tim Bapak, tim pengadaan akomodasi dan transportasi tidak mendengarkan keputusan Panja dan keputusan Raker. Ini perlu catat. Tim pengadaan di sana itu siapa? Makanya saya katakan itu manusia atau malaikat, saya katakan itu. Ya. Pak, saya ini terus terang apa yang disampaikan Bu Seli sama
menyayangkan dan sayang pada Menteri Haji karena ini adalah yang lahir dari Komisi 8. Tujuan Presiden adalah untuk memperbaiki layanan haji dan tidak ada terjadi korupsi, tidak ada istilah Pak Wamen kartel. Ini catatan, ya. Siapa tim pengadaan di sana? Dan saya lihat tim pengadaan di sana masih ada orang yang orang lama. Ini kemungkinan dia adalah biang keladinya. Itu harus segera, mereka harus dibuang. Tarik Indonesia. Makanya jangan taruh orang di itu jangan ditaruh orang yang lama-lama di sana, Pak. Terhadap rupiah 4.900 kali 3.594 orang atau bed. Kerugian uang jamaah, kerugian kita, kerugian BPKH sekitar 64 miliar. Yang menikmati siapa? Jadi kalau itu ditetapkan tidak dicarikan solusi, harga kamar menurut Pak Menteri terhadap saya pada waktu saya telepon di bawah pagu, karena pagunya Komisi 8 adalah 3.800, ini jadinya lebih mahal Pak Menteri, lebih daripada 4.000 SAR. Maaf, ini saya pengusaha jadi saya hitung mendetail. Ya. Ini Pak Wamen, siapa yang kartel di sana? Siapa yang bermain di sana? Ini PR daripada Kementerian Haji. Saya selaku partai pemerintah, saya kasihan dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena masih ada yang bermain korupsi di sana. Orangnya kemarin ngikutin perjalanan kami di Al-Hidayah. Cuma saya tidak punya bukti dan kemarin saya minta dibuktikan dengan data mana kwitansi pembayaran. Sampai sekarang tidak dikasih dan tidak mungkin akan dikasih. Ini Pak, ini catatan penting Pak Menteri. Anak buah Bapak yang di bawah ini yang bahaya semua. Bapak, saya yakin Bapak bersih, Pak Wamen bersih, eselon 1 mungkin bersih. Yang di bawahnya perlu diperhatikan, ini kasus Menteri Agama dulu sama kayak begini nih. Terjadi pansus, iya seperti ini lagi. Ya, ini catatan Pak Menteri. Ya, kasihan panjenengan dipercaya oleh Bapak Presiden, apalagi ini nanti sampai tuntutan minta, tadi Nasdem minta apa, bukan jamaah, bukan Nasdem, jamaah Banten minta kompensasi, uang dari mana? Ya, catat itu, hitungan kala saya tidak, saya tadi udah menghitung, cuma lupa hitungan saya di mana. 60 miliar lebih Pak Wamen. Ya, ini catatan Al-Hidayah. Terkait dengan yang dibicarakan tadi Hotel Al-Hidayah, kalau kita konsisten, ini sudah berat ini Pak Wahid, kita konsisten memakai keputusan Panja menempatkan jamaah 4 orang dalam satu kamar, itu akan ada 3.580 sekian jamaah tidak punya hotel. Karena kita sudah meninjau hotel itu tidak ada kamar yang lebih besar, kamarnya sama. Jadi semuanya sama kamar itu. Kalau harus ditampung 21.000, harus ada kamar yang ditempatkan jamaahnya 5 sampai 6.
baru bisa ditampung semua jamaah. Kami ingin tahu kalau ini dipastikan diisi 3.500 jamaah ditempatkan di mana. Posisi sekarang tidak mungkin lagi ada kesepakatan untuk membayar ini karena di EHAD-nya sudah ditutup. Kalaupun kita banyak duit nih, kita beli kamar sudah nggak mungkin karena sistemnya sudah tertutup. Nah, kami belum tahu kemana ini ditempatkan. Kalau tidak mungkin, ya paksa kita isi. Tapi problemnya nanti akan ada audit tentang itu. Coba kami belum tahu nih cara menjawab ini seperti apa untuk ditempatkan. Tentu nanti akan ada pertanyaan kalau Pak Wahidin bertanya kenapa Banten ditempatkan di Al-Hidayah. Tentu pertanyaannya tidak mesti seperti itu karena nanti akan sama pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa Al-Hidayah diambil penempatan jamaah? Alasannya apa? Nah, kami belum mendapatkan alasan tentang itu. Pak Ansori tadi bertanya, waktu kami kunjungan itu, kami meminta 2 dapur itu ditempatkan di dekat Hotel Al-Hidayah. Apakah sudah bisa komunikasi dengan pihak-pihak penyedia ini bisa digabung atau tidak? Atau tetap yang 2 dapur itu masih berada di lokasi yang sangat jauh? Kami belum mendengarkan, supaya kita tahu nanti antisipasi. Problem yang kita hadapi ini, saya kira nanti kita kesampingkan dulu. Yang kita hadapi pelayanan jamaah. Karena nggak mungkin lagi mencari hotel di luar Al-Hidayah. Bagaimana Al-Hidayah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jamaah tidak terlantar, jamaah terladeni dengan baik. Kemudian konsumsinya juga bisa disajikan dengan baik, jamaah tidak mengeluh. Kemudian kelak auditnya seperti apa, itu kemudian, bukan sekarang. Yang kita hadapi, layani dulu jamaah. Terima kasih pimpinan. Beberapa poin yang cukup banyak tadi akan, kalau diizinkan, akan saya bagi dengan Pak Wamen. Pertama tentang Al-Hidayah, mungkin asbabun nuzulnya karena memang tiba-tiba aturan Kementerian Haji di sana harus ada 2 tasrih dari Kementerian Haji maupun tasrih dari Kementerian Pariwisata. Itu yang membuat kita, yang beberapa hotel kami yang sempat kita kontrak, tiba-tiba mereka nggak punya. Sehingga ketika kita terdesak dengan waktu, penutupan sistem masih tersisa 21.000 jamaah yang tidak bisa masuk karena hotel yang sudah kita ambil mereka tidak bisa melengkapi. Yang kemudian salah satu alternatifnya mengambil Al-Hidayah karena di nusuk itu kita lihat jumlahnya 22.000. Kemudian kita lihat jarak nusuk ke Al-Hidayah ke Mina itu 2,1 km. Itu salah satu asbabun nuzulnya Al-Hidayah. Kira-kira hotel mana saja, Gus, yang diambil tidak punya tasreh? Dua tasreh. Ini teman-teman kan bisik-bisik, kenapa Menteri Haji mencari hotel yang tidak mencukupi tasrehnya? Karena permintaan tasreh kedua ini agak mepet dengan ini menurut teman-teman dari bagian pengadaan dari akomodasi. Kemudian terkait jarak, memang ada ya antara 8 atau 13. Saya pernah mencoba bis 14 menit, kemudian itu sehari sebelum Ramadan, kemudian Pak Wamen mencoba beberapa hari setelah Ramadan, ketemu 16 menit, sehingga kita berharap walaupun nanti pada peak season mudah-mudahan tidak melebihi 30 menit. Pimpinan yang saya hormati serta para anggota, pertama
terkait dengan Al-Hidayah, tadi sudah disebutkan Pak Menteri, memang posisi kami, Pak Menteri dan saya, dalam posisi no point to return dengan kondisi pada saat itu kami sudah terima laporan akan penggunaan Al-Hidayah ini, kemudian dengan kondisi tadi yang disebutkan oleh Pak Menteri. Nah, oleh sebab itu kecurigaan yang disampaikan oleh Pak Wahid tadi itu cukup beralasan. Itulah kenapa kemudian tadi kalau ada pertanyaan misalnya ada 2 tasreh yang jadi mandatori dari pemerintah Saudi Arabia, yaitu tasreh dari pariwisata dan satu lagi tasreh dari Kementerian Saudi Arabia di dalam nusuk. Nah, oleh sebab itu nanti saya pikir bagus tadi pertanyaan dari Pak Wahid dan Pak Marwan. Yang gagal kami ambil ini nanti kami minta tim pengadaan supaya tasrehnya ditunjukkan saja. Nanti dilaporkan secara langsung, secara terbuka begitu ke DPR. Jadi tasreh yang tidak jadi kita ambil hotelnya, kemudian dipindahkan kepada Al-Hidayah. Karena terus terang kami dengan Pak Menteri juga harus melihat langsung itu, Pak. Jadi tasreh itu kemudian dilaporkan secara terbuka ke Pak Menteri dan ke DPR, bahkan ke publik. 2 tasreh ini nggak jadi ini. Jadi nanti itu satu lagi tasrih, tarhis, ya, tasreh dan tarhis. Jadi permintaan dari pimpinan tadi, mohon daftar yang tidak jadi kita ambil, itu yang mengakibatkan pindah ke Al-Hidayah, itu disampaikan Pak Ian, minta ke tim pengadaan. Ya, jadi tadi yang disebutkan oleh Pak Marwan, saya pikir beralasan supaya semuanya dibuka saja Pak Marwan, supaya post major, kemudian kecurigaan Pak Wahid yang menurut saya beralasan tadi bisa diungkap. Itu pertama. Dan tentu PR kami terkait dengan Al-Hidayah ini ya no point to return, akhirnya harus dipastikan misalnya keluhan-keluhan yang ditakuti oleh pimpinan DPR, kemudian anggota DPR harus kami jawab. Tentu ada diskursus Pak Marwan, Pak Wahid dan pimpinan yang lainnya dan anggota, yaitu diskursus terkait dengan jarak tempuh dan waktu tempuh. Nah, pada saat kami tadi saya sebutkan istilah no point to return, memang jarak tempuhnya kalau garis lurus sekitar 8 km. Tapi kemudian waktu tempuhnya yang kemudian kami uji coba, Pak Menteri uji coba, kemudian saya uji coba, kemudian tim yang lain uji coba, dalam kondisi tentu bukan musim haji, itu rata-rata 14 menit untuk sampai ke Masjidil Haram, atau ada yang juga tes 16 menit sampai ke Masjidil Haram. Itu terkait dengan waktu tempuh. Nah, kita mau pilih mana? Ada juga hotel yang lebih dekat ke Masjidil Haram, tapi jarak tempuhnya itu relatif lebih jauh. Kenapa? Karena ketika pakai bis salawat dia muter-muter sehingga butuh waktu. Nah, ini juga menjadi argumentasi kami. Kemudian yang kedua, tentu argumentasi terkait dengan yang dimaksud dengan jarak tempuh itu ukurannya apakah hanya Masjidil Haram atau justru juga pusat-pusat peribadatan haji kita, misalnya ke Mina, misalnya ke Arafah. Kalau jarak tempuhnya ke Mina, kalau saya tidak keliru itu sekitar 2 km. Jaraknya ke Arafah itu relatif lebih dekat. Jadi kalau kemudian diskursus kita pada poin jarak tempuh itu terkait dengan itu, maka jarak tempuhnya ke Mina dan ke Arafah itu relatif lebih dekat ketimbang Masjidil Haram. Pertanyaannya adalah haji itu pusat ibadahnya di mana? Pusat ibadahnya di Arafah, Pak. Nah, jadi kalau mau bangun argumentasi, tentu kita bisa bangun dengan argumentasi ini. Kami bisa bangun argumentasi, tapi saya tidak ingin berlindung di balik 3 argumentasi ini. Saya ingin sampaikan kecurigaan Pak Wahid tadi ingin saya fasilitasi supaya kemudian bisa diungkap. Jadi bukan cuma Pak Wahid yang kesal, sebenarnya Pak Menteri yang kesal, saya juga kesal karena tentu ini adalah momentum pertama kami melaksanakan haji.